dalam Al-Quran, di Quran surat Al-Imran 345, itu tertulis di sana. Dikatakan begini, saudara, It's qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubassuruki bi kalimatin min husmuhul masihu isabnu Maryaman wajihan fid dunya wal akhirah. Jadi ketika itu Al-Quran bilang begini, ketika itu Allah berfirman kepada malaikat Jibril, hai malaikat Jibril, lu datengin deh ke Maryam dan katakanlah kepada Maryam, innallaha yubassuruki bi kalimatin min husmul masihu isabnu Maryama. Kasih tahu kepada Maryam, ini adalah kabar baik, ini adalah kabar sukacita, bahwa engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Isa. Isa putra Maryam. Dan sudah tertulis namanya Isa, bukan yang lain. Isa putra Maryam. Siapa dia? Dia itu adalah wajihan fid dunya wal akhirah. Dia penguasa dunia akhirat, saudara. Ini pribadi yang luar biasa, saudara. Itu sebabnya Al-Quran mengaminkan bahwa seluruh dunia, siapapun dia yang masih manusia, itu harus merayakan Natal. Yang masih manusia. Kecuali udah berubah. Kan gitu. Kenapa? Karena Al-Quran sendiri sudah menyatakan itu. Kok Al-Quran menyatakan itu ya? Yes, ini hal yang sangat penting. Kenapa yang dibawa? Keselamatan dunia ini. Manusia itu butuh keselamatan. Ketika manusia itu butuh keselamatan, apa yang harus dia lakukan? Dia harus mencari keselamatan itu. Bagaimana caranya mereka mencari jalan keselamatan itu? Ada yang rambutnya dibotakin supaya kudus, katanya. Ya kan? Ada yang harus menghadap ke arah mata angin, karena di sanalah ada Tuhannya untuk selamat. Lalu ada juga yang harus mengorbankan korban untuk selamat. Harus bawa sesajen untuk selamat. Nah, kalau di dalam Yesus itu nggak butuh yang kayak gitu-gitu. Justru ketika manusia tidak menemukan jalan keselamatan itu, apa yang harus mereka lakukan? Mereka harus mencari yang namanya sirotol mustaqim, jalan keselamatan itu penting bagi manusia. Kenapa? Karena di dalam dunia ini cuma dua tempat, surga atau neraka. Nah, semua manusia pengennya ke surga, betul ya? Tapi ingat, kalau mau ke surga, harus kenal sama yang punya surga. Kalau kagak kenal, ya mikir aja sendiri kan gitu. Makanya dia harus hadir ke dunia ini, Tuhan harus jadi manusia. Kenapa? Karena dia sudah mengirim rasul-rasul, sudah mengirim nabi-nabi, tetapi manusia tetap keras kepala. Gak bakalan gue mau. Pokoknya gue mau suka-suka gue, semau gue katanya kan. Lalu bagaimana? Ini Tuhan ini punya kasihnya begitu luar biasa. Yang tadi sudah disinggung, karena begitu besar kasih Allah. Apa yang Tuhan mau lakukan? Ini manusia ini harus, semuanya ini harus masuk surga. Karena neraka diciptakan untuk setan, untuk genderuwo, untuk iblis. Bukan untuk manusia. Manusia ditempatkan semuanya masuk surga. Amin. Tapi yang bagaimana dulu? Nah, itu kemauannya Tuhan, itu hatinya Tuhan. Tuhan mau semua manusia itu masuk surga. Bagaimana caranya untuk Tuhan menyelamatkan manusia? Dia harus jadi manusia. Kenapa harus jadi manusia? Karena yang diselamatkan manusia, bukan monyet. Kalau yang diselamatkan monyet, ya otomatis dia harus jadi monyet dengan bahasa monyet. Tapi yang diselamatkan manusia, itu sebabnya dia harus jadi manusia. Makanya ada yang bilang, ih Tuhannya orang Kristen mau lucu, jadi manusia. Suka-suka dia. Dia mau jadi apa ke suka-suka dia. Ya puji Tuhan, yang diselamatkan target utamanya adalah manusia, maka dia harus jadi manusia dengan bahasa manusia. Dengan gaya hidup seperti manusia. Nggak mungkin dia datang sebagai roh. Kenapa? Ngeri.
Ada suara, nggak ada wujud. Budi, Budi, ada suaranya, tapi nggak ada wujudnya. Bahaya kan ini? Nggak mungkin juga dia tiba-tiba datang, cring, jadi manusia dewasa. Kenapa? Karena manusia selalu mencari silsilah. Dia anak siapa? Bapaknya siapa? Tapi ada tuh yang model kayak gitu, Bang. Ada ya? Mr. Bean. Ah, Tuh, jatuh. itu manusia nggak jelas. Maka hidupnya juga nggak jelas. Yesus harus jadi manusia. Dengan bahasa manusia. Untuk tujuannya cuma satu. Manusia harus diselamatkan dan dibawa ke surga. Makanya ini manusia yang sangat suci. Al-Quran bilang begini, saudara. Di dalam Quran surat Maryam 19 ayat 19 dibilang begini. Qala innama ana rasulu rabbika li'ahabalaki gulaman zakiyya. Artinya begini. Ketika malaikat Jibril diutus oleh Allah kepada Maryam, Jibril bilang begini, sesungguhnya aku hanya utusan Allahmu. Aku hanya utusan Tuhanmu, ini kata Jibril. Untuk apa? Untuk menyampaikan anugerah kepadamu. Apa anugerahnya? Seorang anak laki-laki yang suci. Artinya, Yesus ini bukan manusia berdosa dan tidak ada dosa di dalam hidupnya. Itu sebabnya dia harus menyelamatkan. Kenapa dia harus menyelamatkan? Karena dia nggak berdosa. Yang bisa menyelamatkan manusia adalah orang yang nggak berdosa. Contoh, kalau saudara punya hutang, siapa yang harus bisa membayarnya? Tentunya orang yang nggak punya hutang dan bersih dari hutang. Kalau lu masih punya hutang, lu lalu mau bayarin orang yang punya hutang, gigi lu. Kenapa harus gigi? Lu aja masih punya hutang. Lu mau bayarin hutang gue? Yesus itu bisa menyelamatkan. Kenapa? Itu sebabnya dia disebut sebagai juru selamat. Kenapa disebut sebagai juru selamat? Karena dia tahu keselamatan. Orang tuh nggak bisa disebut sebagai juru bicara. Kalau ngomongnya kagak jelas. Assalamualaikum, Mama Imu. Lah bagaimana dia disebut sebagai juru bicara? Mama Imu yang Mama Ayah malam ini, Ayah mau menyampaikan dari Bapak Presiden. Lah, nggak bisa disebut sebagai juru bicara model begini, saudara. Amin. Yesus disebut sebagai juru selamat. Kenapa? Karena dia tahu jalan keselamatan. Haleluya. Nggak ada lain lagi. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan seisi dunia. Itu sebabnya dia harus turun ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia.